Pernahkah kamu merasa dunia bergerak terlalu cepat dan kamu mulai tertinggal? Dulu, kita percaya bahwa teknologi hadir untuk membantu manusia. Tapi sekarang, rasanya bantuan itu berubah jadi ancaman. Pekerjaan yang dulu butuh waktu dan keterampilan kini bisa diselesaikan oleh mesin dalam hitungan detik. Kamu mungkin belum sadar, tapi peranmu sedang diam-diam digantikan. Ingin tahu seberapa besar dampaknya buat hidupmu? Tonton sampai akhir video ini. Komputer dirancang agar hitungan rumit bisa terselesaikan dalam sekejap. Kita menyambut teknologi dengan senyuman, karena kita pikir kitalah yang mengendalikannya. Namun, seiring berjalannya waktu, semua itu berubah. Tanpa sadar, teknologi yang kita ciptakan tumbuh begitu cepat. Ia tak lagi hanya alat, ia mulai belajar, memahami, bahkan memutuskan. Mesin uap, komputer, internet semua diciptakan agar manusia bisa hidup lebih nyaman dan produktif. Di masa itu manusia masih merasa memegang kendali. Kita adalah tuan dari alat-alat yang kita ciptakan. Namun, perlahan, keseimbangan itu mulai goyah. Seiring kemajuan teknologi yang semakin cepat dan tak terbendung, peran manusia mulai tersisih. Hari ini, teknologi tak lagi sekadar alat bantu. Ia berkembang menjadi sistem yang cerdas, bisa belajar sendiri, menganalisis, bahkan membuat keputusan. Inilah era kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau yang kita kenal sebagai AI. AI mampu membaca data dalam jumlah besar dalam hitungan detik, mengenali pola perilaku, memahami preferensi pengguna, dan memberi rekomendasi lebih baik daripada manusia. Mesin-mesin ini tidak hanya meniru cara kerja otak manusia, tetapi juga mulai mengunggulinya dalam kecepatan, efisiensi, dan akurasi. Di balik layar smartphone yang kita genggam setiap hari, algoritma bekerja tanpa henti. Mereka tahu apa yang ingin kita lihat, dengar, dan beli. Mereka membentuk kebiasaan kita, memengaruhi keputusan kita. Kita mungkin merasa bebas, padahal setiap klik, scroll, dan like sedang membentuk profil digital yang dianalisis oleh sistem untuk berbagai kepentingan bisnis, iklan, bahkan politik. Secara tak sadar, kita bukan lagi pengguna aktif, tapi produk dari sistem yang kita sendiri bantu tumbuhkan. Dalam dunia kerja, transformasi digital membawa dampak yang sangat besar. Banyak pekerjaan yang dulunya membutuhkan tenaga manusia kini bisa diselesaikan oleh sistem otomatis. Mulai dari kasir, operator telepon, analis data, sampai penulis dan desainer. Chatbot menggantikan layanan pelanggan, aplikasi menggantikan jasa akuntan. Bahkan konten-konten di media sosial, artikel berita, dan video bisa dibuat sepenuhnya oleh mesin. Bisnis pun ikut berubah. Perusahaan tak lagi mencari siapa yang paling rajin, tetapi siapa yang paling bisa beradaptasi dengan teknologi. Dalam dunia yang bergerak cepat, efisiensi adalah segalanya. Namun, di saat teknologi berlari, banyak manusia masih berjalan. Kita nyaman dalam rutinitas lama. Kita percaya bahwa pengalaman akan selalu menyelamatkan. Kita menganggap teknologi hanya tren sesaat yang tidak bisa menggantikan sentuhan manusia. Tapi kenyataannya, pasar tidak menunggu. Peluang berpindah ke mereka yang lebih siap, lebih cepat, lebih peka terhadap perubahan. Di satu sisi, ada orang-orang yang mulai belajar ulang, belajar coding, memahami AI, mengeksplorasi peluang baru di dunia digital. Di sisi lain, ada yang memilih diam takut berubah atau terlalu nyaman untuk beranjak. Mari jujur pada diri sendiri. Seberapa siap kita menghadapi realitas ini? Seberapa banyak dari kita yang masih menggantungkan masa depan pada ijazah tanpa pernah memperbarui keterampilan? Di zaman ini, ijazah bukan lagi jaminan. Dunia kerja membutuhkan orang yang bisa berpikir kritis, belajar cepat, dan menguasai teknologi. Mereka yang bertahan bukanlah yang paling pintar, tapi yang paling cepat belajar. Bahkan industri pendidikan pun mulai berbenah. Banyak platform online menawarkan kursus singkat, bootcamp, dan pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Hari ini, siapapun bisa belajar, dari manapun, kapanpun asal ada kemauan. Lihatlah generasi muda yang hari ini memanfaatkan teknologi untuk membangun bisnis, membentuk komunitas, menciptakan karya. Mereka tidak menunggu kesempatan datang, mereka menciptakannya. Mereka menjadikan AI sebagai partner, bukan ancaman. Mereka tahu bahwa teknologi bukan tentang menggantikan manusia, tapi tentang meningkatkan kapasitas manusia. Di tangan yang tepat, teknologi bisa menjadi alat pembebas, membebaskan waktu, membuka peluang, memperluas jangkauan. Namun tentu saja perubahan tidak selalu mudah.
Ketika pekerjaan yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun digantikan mesin, rasa takut dan tidak percaya diri muncul. Kita merasa tidak relevan, kalah oleh sistem. Tapi perubahan adalah bagian dari kehidupan. Dulu, saat mesin cetak ditemukan, banyak penulis takut kehilangan pekerjaan. Saat komputer masuk ke kantor, banyak pegawai merasa terancam. Tapi dari setiap perubahan itu, selalu muncul peran baru, peluang baru, bahkan industri baru yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Hari ini, saat AI dan otomatisasi mengambil alih tugas-tugas rutin, manusia justru memiliki kesempatan untuk naik kelas, berpindah dari sekadar eksekutor menjadi kreator, inovator, pemimpin perubahan. Kita bisa lebih fokus pada pekerjaan yang memerlukan empati, kreativitas, intuisi, hal-hal yang belum bisa ditiru oleh mesin. Kita bisa menciptakan solusi, membangun komunitas, menginspirasi orang lain. Tapi semua itu hanya mungkin jika kita mau belajar ulang, meninggalkan zona nyaman, dan membuka diri terhadap cara-cara baru. Jangan tunggu sampai kita benar-benar tersisih. Jangan menunggu sampai kata terlambat menjadi nyata. Mulailah dari hal kecil. Pelajari dasar-dasar teknologi, pahami tren yang sedang berkembang, bangun keterampilan yang relevan. Jangan malu bertanya, jangan gengsi belajar dari generasi yang lebih muda. Dunia digital bukan milik satu generasi saja. Ini adalah ruang terbuka, tempat siapapun bisa tumbuh jika mau beradaptasi. Ingatlah, revolusi industri keempat ini bukan tentang manusia melawan mesin. Ini tentang manusia yang berkolaborasi dengan teknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita tidak bisa menghentikan perkembangan zaman, tapi kita bisa memilih untuk tidak tertinggal olehnya. Jadilah bagian dari perubahan. Gunakan teknologi untuk mengembangkan diri, memperluas wawasan, dan membuka jalan baru. Karena di era ini, satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus belajar, terus beradaptasi, dan terus bergerak maju. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita dan pesan yang disampaikan bisa membuka wawasan dan menginspirasi langkahmu ke depan. Jangan lupa untuk terus belajar, beradaptasi, dan jadi bagian dari perubahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.